Selamat pagi Bu, silakan masuk, silakan duduk. Sebelumnya pintunya sudah saya tutup ya Bu, agar privasi Ibu lebih terjaga. Baik Ibu, perkenalkan dengan saya Bidan Sekar, yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Oh baik, jadi anak Ibu mengalami kemerahan di area popok ya Bu ya? Baik, sebelumnya ini anaknya namanya siapa Ibu? Anissa ya. Usianya 14 bulan. Tadi keluhannya kemerahan di sekitar popok ya Bu ya? Rewel juga ya Bu? Oh iya. Baik Ibu, karena tadi keluhannya adalah kemerahan di sekitar popok, jadi nanti di sini saya akan memberikan konseling mengenai diaperas atau ruang popok. Kurang lebih 10 menit Ibu, apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, kalau gitu saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, sesuai keluhan anak Ibu tadi, anak Ibu kan mengalami diaparas atau ruam popok ya Bu ya. Jadi ruam popok sendiri pengertiannya adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian besar bayi pasti pernah mengalami hal tersebut. Nah, biasanya ruam popok ini dialami oleh bayi usia 4 bulan sampai dengan 15 bulan Ibu. Untuk penyebabnya sendiri, yang pertama mungkin kurang menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua sering buang air kecil atau buang air besar. Kemudian bayi yang mengkonsumsi antibiotik dan bayi yang mendapatkan antibiotik dari air susu ibunya. Kemudian tanda-tandanya apa aja sih? Nah, untuk tanda-tanda ruam popok yang pertama kemerahan pada kulit yang terkena popok, biasanya itu pada area bokong, kemudian pada area genitalia dan juga area selangkang. Nah, penata laksanaannya bagaimana? Yang pertama, Ibu bisa mengganti popok yang basah atau sesering mungkin. Kemudian, Ibu bisa menghindari penggunaan tisu basah, karena tisu basah bisa menambah iritasi pada area ruang popok. Kemudian, Ibu bisa menggunakan air bersih untuk membersihkan area popok, langsung dibilas tanpa digosok. Kemudian, setelah itu Ibu bisa mengeringkan dan cukup ditepuk-tepuk saja ya Bu ya, tanpa harus digosok karena itu bisa menambah kemerahan pada area ruang popoknya. Kemudian Ibu jangan menggunakan atau jangan memainkan popok itu terlalu kencang. Kemudian tidak disarankan pada area ruang popok itu diberikan baby oil ataupun lotion ya Bu ya. Nah, untuk pencegahan ruang popok sendiri itu adalah Ibu bisa menggunakan popok dari bahan kain agar menyerap keringat. Kemudian sering mengganti popok apabila basah dan juga menjaga kebersihan area popok. Seperti itu Ibu. Sampai sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, mohon izin Ibu, di sini saya ingin menambahkan konseling mengenai oral thrush Ibu. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar oral thrush? Belum. Jadi oral thrush ini adalah kandidiasis laput lendir mulut yang biasanya ada di mukosa dan di lidah, kadang di palatum, kadang di gusi dan juga di lantai mulut. Gejala-gejalanya yang pertama ada bercak putih pada mulut seperti bekas susu tapi susah dihilangkan. Kemudian bayi itu menolak untuk minum atau menyusu. Ketiga, mukosa mulut itu mengelupas. Yang keempat, banyak luka pada selaput lendir sampai bibir ini memutih, dan bila dihilangkan kemudian dia ini akan berdarah karena susah ya Bu ya. Kemudian bila oral thrush ini sudah kronis, akan muncul lesi benjolan kecil yang menyerang dari bayi sampai anak-anak. Terus gejala selanjutnya adalah suhu yang meningkat sampai dengan 40 derajat. Kemudian bayi tidak mau makan, tidak mau nyusu, jadi langsung dimuntahkan. Dan banyak mengeluarkan air liur, tidak seperti biasanya. Jadi bayinya juga gelisah, rewel, seperti itu Ibu. Nah, upaya yang dapat kita lakukan yang pertama bisa mencuci bersih dot ataupun botol. Kemudian setelah itu diseduh dengan air mendidih dan juga direbus sebelum dipakai. Kemudian jangan diberikan dot kempeng karena dapat mempengaruhi bentuk rahang bayi. Kemudian jika bayinya sedang menyusu, nah sebaiknya sebelum menyusu itu puting susu ibu itu dibersihkan terlebih dahulu. Seperti itu Ibu. Ya, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika sudah selesai menyusu,
kan kadang masih ada sisa susu ya Bu ya di dalam mulutnya. Nah, itu Ibu bisa berikan 1 sampai 2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu yang ada di dalam mulut. Seperti itu Ibu. Ya, kemudian cara merawatnya seperti apa? Jika mengalami oral thrush, pertama Ibu cuci tangan yang bersih. Kemudian Ibu bisa membersihkan dengan jari. Caranya satu jari Ibu dibalut dengan kain yang sudah dibasahi dengan larutan garam. Kemudian Ibu bisa dioleskan ke dalam mulut. Setelah itu, kalau sudah Ibu rasa bersih, Ibu bisa membuang kain habis pakainya. Seperti itu Ibu. Nah, bila oral thrush ini semakin parah, Ibu bisa konsultasikan ke dokter Ibu. Iya, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Dari kedua tadi, apakah Ibu sudah paham ya Bu tentang ruam popok dan oral thrush? Sudah, baik kalau gitu. Terima kasih ya Bu ya sudah kooperatif membantu saya untuk melakukan konseling. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Melakukan dokumentasi.